Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan informasi dari Core DAO atau Core BTCS atau Core Satoshi ya. Dan di sini kita tinggal menantikan saja pada tanggal 8 dan tanggal 6 ya. Nah, di sini sudah memasuki bulan Februari, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Akan ada semacam beberapa aplikasi-aplikasi ataupun garapan yang mungkin akan bisa listing pada bulan ini ya, dan ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini nanti akan saya coba untuk mengulas, membahas tentang masalah ketika nanti sudah didistribusikan koin core rekan-rekan di dalam saldo MetaMask ya, apa yang harus rekan-rekan lakukan. Nah, kemudian di sini saya membuka daripada aplikasi saya ya. Nah, di sini langsung jangan lupa selalu rekan-rekan klik tombol klaim di sini ya. Nah, kemudian di sini mungkin untuk rekan-rekan yang ketinggalan mungkin masih bisa mendaftar ya, tapi nanti rekan-rekan itu tinggal langsung join saja untuk menggarap testnet daripada airdrop ini ya, TCA, TCB, TCC ya. Karena di sini nanti garapan baru akan hadir ya daripada core ini ketika nanti core sudah mainnet. Di sini akan ada event airdropnya ya, dan di sini airdropnya memang digadang-gadang tingkat dunia ya, dan harganya juga cukup tinggi rekan-rekan untuk rekan-rekan yang ketinggalan ya. Jadi proyeknya masih terus berjalan ya, meskipun untuk rekan-rekan yang baru mendaftar pada bulan Januari ya, mungkin tidak sempat untuk mendapatkan koin core-nya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada informasi yang cukup mantap, cukup menarik ya, dan saya juga sempat meretweetnya rekan-rekan. Nah, di sini dari Core Chain Satoshi Plus ya. Nah, di sini Core Chain Satoshi Plus merupakan salah satu komunitas yang besar daripada core ini ya, dan di sini memberitakan informasi yang cukup mantap. Jangan meremehkan kekuatan Satoshi Plus konsensus. Lakukan perhitungan kecil ini ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan ketika sudah didistribusikan koin core rekan-rekan ke dalam MetaMask ya, nanti rekan-rekan juga bisa melakukan dua langkah ya, yaitu yang pertama ketika saldonya sudah real. Nah, nanti rekan-rekan bisa melakukan semacam trading di dalam exchange. Untuk selanjutnya bisa di withdraw ya menjadi bentuk mata uang USDT maupun IDR ya. Kemudian nanti rekan-rekan jangan lupa sebagian itu didelegasikan atau di stakingkan ya. Karena nanti di sini ketika rekan-rekan melakukan staking ya, misal jika rekan-rekan memiliki hanya sekitar 10 koin saja. Nah, di sini ketika rekan-rekan memiliki 10 koin ya, dan rekan-rekan memiliki menstakingkan 5 koin saja ya, itu nanti akan bisa mendapatkan keuntungan tiap bulan yang cukup lumayan, yang mana bisa menjadi penghasilan atau passive income rekan-rekan semuanya ya, dan ini sangat nyata dan jelas, yaitu dengan cara di stakingkan atau didelegasikan ya, atau dalam bahasa perbankan itu diinvestasikan rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Dan di sini ada semacam hitung-hitungan kecil ya. Jadi nanti ketika rekan-rekan staking daripada koin core hanya 10 core saja ya yang di stakingkan, dan di sini rekan-rekan akan mendapatkan hadiah sebesar 0,08 core ya. Dan jika di sini harga core hanya $1.000 saja, maka rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan $1.000 dikali 0,08 untuk per harian ya, dan rekan-rekan akan mendapatkan $80 setiap hari ya. Dan untuk setiap bulan bisa dikalikan 30 ya, jadi sangat mantap sekali rekan-rekan. Tergantung daripada nanti ketika listing itu harganya berapa ya. Dan untuk harga daripada koin core di sini memang digadang-gadang lebih dari $1.000 atau di kisaran $1.000 ya. Dan di sini untuk masalah harga sekali lagi masih belum ada, tapi hanya digadang-gadang dan di listing-listingkan ya. Dan untuk OpenX juga sempat melistingkan untuk koin core di sini $1.100 ya rekan-rekan. Nah, tapi nanti akan coba kita bahas lebih dalam lagi ya. Yang pasti di sini untuk rekan-rekan nanti ketika sudah resmi ya untuk koin core yang sudah terdistribusi di MetaMask, jangan lupa untuk didistribusikan atau untuk di stakingkan ya, untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup mantap. Nah, kemudian di sini saya juga akan coba untuk membahas ya. Nah, di sini juga dari Twitter yang lain ya, saya juga meretweetnya atas nama Core. Nah, ini @CoreDAO.org ya, ini hanya daripada komunitas ya rekan-rekan, bukan Core DAO resmi, hanya komunitasnya saja. Dan di sini memberitakan informasi yang cukup mantap ya tentang daripada tip dan trik ya, untuk memaksimalkan koin core kita yang kita delegasikan atau kita stakingkan ya di dalam mainnet nanti rekan-rekan, atau di dalam validator ya. Nah, yang mana di sini nanti yang pertama yang harus rekan-rekan perhatikan ya untuk mendapatkan keuntungan yang mantap ketika nanti rekan-rekan melakukan staking, dan bagaimana cara memilih validator yang benar agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak ya sebagai para miner atau sebagai para investor ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya, karena kita menstakingkan koin kita. Yang pertama di sini periksa skor hybrid validator A. Misal skor hybrid dihitung menggunakan
jumlah Bitcoin, hash, dan juga core ya yang dipertaruhkan ke validator. Jadi kita disuruh untuk memeriksa skor hibrid validator. Kemudian di sini kita harus melakukan atau mencari validator dengan komisi yang sedikit ya. Jadi jangan sampai terbalik ya rekan-rekan. Jadi kita memilih validator dengan komisi yang sedikit ya. Misal di sini kalau kita lihat, nah di sini dalam tampilan daripada saat kita memasuki daripada menu validator ya, atau memasuki daripada menu staking atau delegate ya. Nah nanti kan di sini banyak sekali validator ya rekan-rekan. Ada 21 validator. Nah di sini nanti rekan-rekan pilih yang komisinya itu sedikit ya. Nah, jadi nanti kita bisa geser dan di sini komisinya 5%, 2%, 5% ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa pilih yang komisi 2% ya, yang paling sedikit ya. Ini adalah tip dan triknya. Karena di sini mungkin untuk masalah komisi ya, untuk 5% ini yang akan didapat adalah sebagai validatornya ya. Jadi validator mendapat 5%, tapi untuk yang menstakingkan di sini nanti juga akan berkurang ya. Jadi komisinya masuk ke dalam validator yang lebih banyak. Maka dari itu kita harus memilih komisi yang lebih rendah ya rekan-rekan, agar keuntungan kita lebih tinggi ya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk memahaminya. Kemudian di sini juga ada skor hybrid ya. Nah di sini nanti diperkirakan atau kita memilih skor hybrid yang baik ya. Nah kemudian di sini sama ya 5,26%. Kemudian di sini juga disebutkan tips yang berikutnya ya. Carilah validator dengan APR atau annual percent rate yang baik. Ingat bahwa APR tidak stabil dan itu berubah ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari daripada atau memilih dengan validator yang memiliki APR ya, APR yang baik rekan-rekan. Kemudian di sini disebutkan saat ini hanya penyedia Node dan Pasipron yang masing-masing memiliki komisi kurang dari 2% dan 0,5% ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa memilih validator ini ya. Nah, itu hanya tip dan triknya saja. Kemudian di sini juga ada informasi lainnya. Nah, di sini catatan. Nah, komisi validator tidak stabil. Validator dapat memilih untuk menaikkan ataupun menurunkan. Beberapa akan menurunkannya terlebih dahulu untuk menarik stake dari delegator kemudian meningkatkannya. Artinya di sini mungkin ada banyak validator ya. Nah, di sini kan ada 21 validator. Mungkin validator tersebut akan memiliki strategi terkhusus ya. Jadi awalnya mereka memberikan komisi yang sedikit. Kemudian nanti ketika yang melakukan delegate di situ sudah banyak, di situ barulah mereka akan menaikkan komisinya ya. Jadi untuk komisi daripada delegator atau validator ini tidak stabil rekan-rekan. Nah, yang pasti itu adalah tip dan triknya saja ya. Nah, itu adalah untuk mendapatkan keuntungan kita secara lumayan ya rekan-rekan, atau untuk memaksimalkan keuntungan kita ketika kita melakukan staking ya, sebagai para miner atau sebagai para investor, karena kita akan mempertaruhkan saldo koin core kita ke dalam validator ya. Nah, oke rekan, dan di sini saya memasuki daripada MetaMask dan juga memasuki daripada ini ya, halaman daripada kita untuk melakukan semacam staking atau delegasi ya, atau delegate. Nah, di sini masih dalam bentuk testnet. Ini hanya sebagai bentuk informasi saja ya. Nanti kita bisa memasuki yang versi mainnetnya ketika saldo kita sudah benar-benar sudah didistribusikan ke dalam mainnetnya ya. Nah, nanti tips dan triknya rekan-rekan itu bisa memilih daripada ini ya, banyak sekali validator di sini, dan tadi tipsnya kita memilih yang komisinya itu sedikit ya rekan-rekan, dan juga memilih dengan APR yang bagus ya. Jadi APR-nya dipilih yang tinggi, komisinya yang kecil ya. Kemudian skor hibridnya yang tinggi ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa disesuaikan saja. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, dalam komisi ada 7%, 3%, 4%. Nah, kemudian 0,5% ya, cek Node. Nah, mungkin di sini kita bisa mendelegasikan koin core kita di sini rekan-rekan, karena di sini komisinya kecil, kemungkinan kita akan mendapatkan cuan yang lebih banyak ya. Mungkin kurang lebih seperti itu tips dan triknya ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini sekian dulu ya rekan-rekan konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, informasi sebagai bentuk imunitas kita kepada para rekan-rekan semuanya yang ikut menggarap project koin core ini ya. Dan jika rekan-rekan baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya dan informasi updating tentang core coin dan juga tentang project garapan yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih.